Episode perdana My Happy Ending dimulai dengan seorang wanita, So Jae-won, melarikan diri dari seorang pria bertopeng hitam. Dia berakhir di jembatan Sungai Han ketika pria itu menyerang dan mencekiknya. Adegan berikutnya kembali ke masa beberapa hari sebelum kejadian, dan kita melihat Jae-won saat dia mengerjakan desain baru untuk perusahaan furniture-nya di Reve. Dia memberikan wawancara kepada pers untuk mempromosikan desain meja terbarunya dan kemudian mulai bekerja seperti biasanya. Sekretaris Kim memberitahu Jae-won bahwa dia menerima karangan bunga baru dari penguntitnya yang telah berada di belakangnya selama 7 tahun terakhir. Jae-won meminta sekretaris Kim untuk membuang buket itu ke tempat sampah. Setelah itu, ia bertemu dengan sahabat kampusnya, Kwon Yoon-jin. Yoon-jin sedang mengerjakan tampilan lukisan baru untuk galeri Jae-won. Kedua sahabat itu mengobrol dan mendiskusikan kehidupan romantis Yoon-jin. Jae-won kemudian berangkat untuk rapat. Sementara itu, suami Jae-won, Ho Sun-young, membawa putri mereka, Arin, untuk merayakan ulang tahun ayah tiri Jae-won yang ke-79. Jae-won berbicara dengan ayah tirinya, So Chang-sok, di telepon dan mendoakannya, meminta maaf karena tidak dapat hadir karena pekerjaan. Jae-won merindukan keluarganya dan meminta sekretaris Kim untuk mengantarnya pulang setelah dia menghabiskan 3 hari di kantornya, mengerjakan desain meja baru. Dalam perjalanan ke sana, Jae-won berpikir tentang bagaimana dia menyebut keluarga, kolega, dan teman-temannya di balik kesuksesannya. Namun sebuah mobil menghalanginya, hampir menyebabkan mobil Jae-won mengalami kecelakaan. Dia meminta sopir untuk mengikutinya, tapi beberapa saat kemudian sekretaris Kim memberitahu Jae-won tentang masalah terkait pekerjaan tertentu di kantor. Alih-alih kembali ke rumah, Jae-won kembali ke kantornya dan berbicara dengan manajer desain, Yoon Tae-oh. Di sana mereka mendiskusikan desain peluncuran mereka yang akan datang, kamera rumah. Tae-oh memberitahu Jae-won bahwa desainnya belum sempurna, jadi perlu penyempurnaan lagi. Jae-won setuju untuk menunda peluncuran desain tersebut. Tae-oh pergi berkencan, sementara Jae-won menenggelamkan dirinya dalam lebih banyak pekerjaan. Larut malam itu, Jae-won adalah satu-satunya yang bekerja di kantor ketika ada suara yang mengagetkannya. Dia melihat salah satu lemari pajangan kaca di kantornya hancur dan mendapat pesan dari penguntitnya yang memintanya untuk tidak pernah memaafkan orang-orang yang mengkhianati kepercayaannya. Dia segera menelpon polisi, tetapi dikejutkan oleh suara. Jae-won dikejar oleh pria bertopeng hitam dan mengunci dirinya di kantornya. Pria bertopeng mencoba menerobos masuk dengan mendobrak kunci, tetapi terpaksa melarikan diri ketika polisi muncul. Detektif menginterogasi Jae-won yang masih dalam keadaan trauma dan mengetahui bagaimana dia telah dikuntit selama 7 tahun belakangan. Polisi sendiri juga bingung kenapa selama itu Jae-won tidak pernah melapor. Sementara itu di sisi lain, Tae-oh bergegas kembali dari kencannya, mengkhawatirkan keselamatan Jae-won. Dia berjanji untuk tetap di kantor sampai Jae-won berada di kantor untuk memastikan dia aman. Keesokan harinya, Jae-won berpikir tentang kejadian malam sebelumnya dan bertanya-tanya siapa yang mencoba menyerangnya. Untuk menghilangkan penat, Jae-won kemudian pergi mengunjungi galeri seni untuk bekerja. Di sana ia bertemu Nam Tae-ju yang memperkenalkan dirinya sebagai detektif asuransi. Tae-ju mengungkapkan bahwa dia adalah petugas dalam kasus ibu Jae-won setelah terdeteksi bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Dia memberitahu Jae-won bahwa ibunya dibawa ke rumah sakit 3 kali karena keracunan. Setelah itu, Chang-sok, ayah tirinya, mendapatkan asuransi sebesar 500 juta won. Tae-ju menuduh bahwa Chang-sok lah yang telah membunuh ibunya. Terlebih, dia bukanlah ayah kandung Jae-won. Jae-won menolak untuk mendengarkan tuduhan pria itu dan meninggalkan ruangan. Malamnya, Jae-won kembali ke rumah dan memeriksa Arin yang sedang tidur. Dia memberitahu Sun-young tentang interaksinya dengan Tae-ju. Sun-young juga menolak untuk mempercayai klaim Tae-ju dan memintanya untuk mempercayai Chang-sok. Namun,
Jaewon kesulitan tidur karena semua yang terjadi dalam hidupnya. Keesokan harinya, Jaewon berangkat kerja setelah sarapan bersama Sun-young dan Arin. Di kantor, dia melihat salah satu karyawannya mengenakan kemeja yang sama dengan pria bertopeng hitam. Sontak saja Jaewon terkejut dan mengingat peristiwa yang pernah menimpanya. Jaewon mendapatkan telepon dari reporter berita lokal yang menayangkan tentang intervensi polisi tadi malam sebelumnya. Dia memecat reporter tersebut dan kemudian meminta sekretaris Kim untuk memanggil polisi dan meminta mereka berhenti menyelidiki kasus yang dialaminya. Dia menambahkan dengan segera dibukanya toko baru, perusahaan tidak boleh menimbulkan kontroversi. Hari itu Jaewon curiga terhadap karyawannya dan melihat sekeliling. Dia menemukan tanda terima tempat parkir di bawah salah satu meja dan pergi mencari mobil. Begitu menemukan mobilnya, ia akhirnya melihat kemeja hitam yang sama di bagasi mobil itu. Jaewon memutuskan untuk menunggu di tempat parkir dan ia melihat Tae-oh pergi dengan mobil itu. Tentu dia terkejut dan menelepon Tae-oh untuk memastikan keberadaannya. Tae-oh berbohong kepadanya dan menyatakan bahwa dia sedang bekerja, yang semakin membuat Jaewon takut. Dia mencoba menghubungi suaminya tetapi mengetahui bahwa dia ada di gym. Jaewon naik taksi ke gymnya tetapi mengetahui bahwa suaminya sudah tidak aktif selama 3 bulan. Jaewon khawatir dan pulang. Di sana dia menemukan ponsel suaminya dan membaca SMS dari nomor tidak dikenal. Dia meminta profesional IT perusahaannya untuk melacak lokasi suaminya dari jam tangan pintarnya dan muncul di luar mall. Ternyata sebelumnya ia sudah berada di lokasi yang tepat, tapi ternyata gedungnya kembar. Karena bingung, Jaewon memutuskan untuk menunggu di sekitar mobil. Tepat pada saat itu, Young Jin menelponnya. Kedua wanita itu mengobrol sebentar dan Jaewon berhenti menceritakan perasaannya kepada temannya. Jaewon melihat Sun-young mengenakan jas seperti sedang menunggu seseorang. Seketika itu, dia menutup telepon dengan Young Jin. Saat Jaewon hendak pergi untuk menghadiri pertemuan darurat, dia melihat Young Jin bersama dengan suaminya. Hati Jaewon hancur berkeping-keping menyaksikan suami dan sahabatnya berjalan bergandengan tangan. Terlepas dari situasinya, Jaewon muncul di upacara pembukaan galeri seni barunya dan memasang wajah berani. Dia menghindari interaksi dengan Tae-oh dan bergegas keluar dari acara tersebut. Ternyata Tae-oh mengejar dan bertanya-tanya apa yang salah dari dirinya. Jaewon enggan menanggapi dan memilih meninggalkannya. Dia keluar minum sendirian dan memikirkan semua yang terjadi dalam hidupnya selama 2 hari terakhir. Jaewon mulai meragukan ayahnya, suaminya, dan rekannya. Saat itu, dia mendapatkan pesan dari penguntitnya yang memintanya untuk berhati-hati. Dia mencoba memperingatkan polisi, tetapi khawatir akan membawa pemberitaan buruk ke perusahaannya. Jaewon mencoba berjalan kembali ke rumah, tetapi diikuti oleh pria bertopeng hitam. Situasi itu mendorong Jaewon untuk sampai di jembatan Sungai Han. Tetapi pria itu mendorongnya dan dia tenggelam. Singkat cerita, polisi menyelamatkan Jaewon dan dia dibawa ke rumah sakit. Tae-oh, Sun-young, dan Chan-sok muncul untuk menemuinya. Ketiga pria tersebut mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap Jaewon saat dia terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Jaewon bangun dan kaget melihat mereka di sana. Tentu saja ingatan yang muncul di benak Jaewon hanyalah pengkhianatan mereka semua. Kilas balik menunjukkan bahwa Jaewon sebelumnya membanggakan mereka semua. Karena berkat jasa mereka semua, ia sampai pada titik ini. Tapi sekarang Jaewon berjanji untuk membuat ketiganya membayar atas apa yang mereka lakukan padanya. Adegan berpindah, Young Jin meminta Sun-young untuk tinggal bersamanya lebih lama, tapi dia mengatakan padanya bahwa dia harus pergi. Jaewon yang sudah sadar kemudian mengingat peristiwa yang ia alami. Namun ia memilih bungkam sebab di situ ada suami, ayah, dan rekannya. Tak lama berselang para dokter berkumpul dan Sun-young berbicara kepada mereka. Setelah dokter menjelaskan kondisi kesehatan Jaewon kepada Sun-young, keduanya pergi untuk mengobrol.
Sun Yung memberitahu Jaewon betapa ayah tirinya mengkhawatirkannya. Dia pun bertanya-tanya apa yang terjadi hingga membuat Jaewon melompat ke sungai. Pada saat yang sama, Tuan Kwon, direktur perusahaan Jaewon, muncul menemuinya. Dia diberitahu tentang rawat inap Jaewon. Tuan Kwon turun ke bawah untuk menemui putrinya, Yoon Jin, dan mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia menyia-nyiakan hidupnya dengan bekerja untuk sahabatnya, padahal dia lulusan dari luar negeri. Sekretaris Kim memberitahu Jaewon bahwa tidak ada CCTV yang terletak di jembatan Han untuk mengetahui identitas pria bertopeng. Jaewon akhirnya memutuskan untuk menghadiri pertemuan daripada beristirahat di rumah sakit. Malam itu, Yoon Jin dan Sun Yung bertemu di taman. Dia mengatakan kepadanya betapa dia menginginkan anak bersamanya, tapi dia malah mengabaikannya. Sun Yung mengirimkan foto dirinya dan selingkuhannya itu kepada seseorang. Tae-oh menonton rekaman CCTV dari malam penyerangan Jaewon di kantornya. Dia memperhatikan bagaimana rekaman itu terpotong beberapa detik sebelum pria bertopeng itu memasuki bingkai. Keesokan harinya, Sun Yung mencoba menghentikan Jaewon pergi bekerja, tapi dia mengabaikan kekhawatirannya. Dia tetap bekerja dan melanjutkan membuat sketsa desain. Tae-oh sengaja mendengar beberapa anggota staf berbicara tentang Jaewon dan bagaimana dia diserang. Chang Sok memberikan beberapa makanan segar untuk Jaewon. Namun, Jaewon kemudian membuang makanan itu ke toilet, sebab ia teringat ayah tirinya itu terlibat dalam pembunuhan ibunya. Tae-oh memberitahu Jaewon bahwa dia memahami betapa dia takut padanya dan setuju untuk menjaga jarak, sampai dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya. Jaewon kemudian menemui Tuan Nam. Dia memberitahu petugas asuransi bahwa dia telah melakukan pemeriksaan latar belakang padanya dan mengetahui bagaimana dia diselidiki karena menerima suap. Jaewon meminta Tuan Nam untuk terus menyelidiki kematian ibunya dan memintanya untuk datang kepadanya dengan informasi baru. Jaewon kembali ke rumah dan mengetahui Arin sedang demam. Jaewon pergi memeriksa putrinya dan tidur siang bersamanya. Sun Yung pulang dan memberitahu Jaewon bagaimana dia berada di gym. Jaewon bertanya pada Sun Yung tentang hal ini dan mengetahui bahwa dia baru saja pindah ke gym baru. Dia juga mengkonfrontasi tentang pesan di teleponnya, dan pria itu terus membuat alasan pada istrinya. Keesokan harinya, Jaewon menggunakan gergaji meja memotong kayu untuk proyek baru. Namun karena teringat semua masalahnya, ia hampir melukai jarinya. Dia memutuskan untuk minum obat sakit kepala. Jaewon akhirnya pergi menemui psikiater yang bernama Jo Suk-kyung, lalu mendiskusikan penguntitnya yang telah berada di belakangnya selama 7 tahun. Jaewon memiliki kejadian masa kecil ketika seorang wanita, kemungkinan ibunya mencoba tenggelam di laut dan membawa Jaewon. Hal itu membuatnya terlambat bangun, hingga terlambat juga untuk datang ke pertemuan. Sekretaris Kim memberitahu bahwa Tae-oh telah menggantikannya. Jaewon menemukan mobil yang dikendarai Tae-oh dari tempat parkir di tempat parkir kantornya. Dia bertanya kepada petugas keamanan dan mengetahui bahwa mobil itu terdaftar atas nama tim desain. Pihak keamanan menambahkan bahwa semua anggota tim menggunakan kendaraan tersebut dari waktu ke waktu. Hal ini tampaknya meredakan beberapa keraguan Jaewon terhadap Tae-oh. Jaewon akhirnya mengaku kepada Tae-oh jika dia mencurigainya sebagai penguntitnya. Keesokan paginya, Jaewon mengucapkan selamat tinggal pada Arin sebelum Sun Yung mengantar putri mereka ke taman kanak-kanak. Dalam perjalanannya ke tempat kerja, Jaewon melihat Chang Sok basah kuyup karena hujan dalam perjalanan ke kantor Jaewon. Dia keluar dari mobil dan berlari menyambut ayah tirinya. Kilas balik menunjukkan Chang Sok membawa Jaewon ke klinik psikiatri ketika dia mengalami gangguan mental. Jaewon saat ini merasa bersalah karena meragukan ayah tirinya yang penuh perhatian. Di tempat kerja, Jaewon mengirim pesan kepada Sun Yung memintanya untuk ngobrol dengannya saat makan malam. Saat itu Tuan Han menelpon Jaewon dan memberitahunya bagaimana Tae-oh diadopsi oleh sebuah keluarga dari Amerika. Dia juga menambahkan bahwa Tae-oh pernah kembali ke Korea Selatan 4 tahun lalu dan sekali lagi 7 tahun lalu.
Jaewon mengingat kembali percakapannya dengan Tae-oh, di mana dia menyebutkan bahwa dia belum pernah ke Korea sejak usia 8 tahun ketika dia diadopsi. Jaewon mendapatkan telepon dari pengasuh Arin, memberitahu jika Sun-young tidak bisa dihubungi. Tentu saja Jaewon sangat khawatir, kemudian memeriksa ke rumah, namun putrinya tidak ada. Penjaga taman memberitahu Jaewon bahwa Arin bersama dengan Sun-young. Penjaga itu menambahkan bahwa keduanya ditemani oleh seorang wanita dan ketiganya terlihat sangat bahagia. Sekretaris Kim juga mengabarkan jika Yoon-jin tidak berada di perusahaan. Jaewon bergegas ke apartemen tempat tinggal Yoon-jin. Dia menggedor pintu tanpa henti, menciptakan keributan. Malamnya, dia kembali ke rumah dan menemukan Sun-young menunggunya. Dia memeriksa Arin yang sedang tidur di kamar tidurnya. Tuduhan Jaewon tentang Sun-young berselingkuh tidak masuk akal baginya. Jaewon makin bingung. Ia memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Namun salah satu temannya menelpon dan memintanya untuk hadir di acara reuni. Di sana ia bertemu dengan Yoon-jin. Kesempatan itu digunakan Jaewon untuk bersikap agresif terhadap sahabatnya itu dan menyinggung pertunangannya yang putus. Yoon-jin malu dengan komentar temannya, tapi menuduh Jaewon terlalu mabuk. Yoon-jin meninggalkan pertemuan itu untuk kembali ke rumah, tapi Jaewon menuangkan lebih banyak minuman. Dan akhirnya dia bangun keesokan harinya di rumahnya dan membaca pesan dari Sun-young. Teks tersebut meminta Jaewon untuk mencari dokumen di ruang kerjanya. Saat pergi ke ruang kerja, Jaewon menemukan dokumen yang mencantumkan Chang-suk, ayah tirinya, sebagai orang yang menerima dana asuransi ibunya. Selain itu, dokumen tersebut juga menyatakan bahwa Chang-suk membeli properti dengan uang asuransi. Jaewon pergi untuk memeriksa properti itu, tetapi justru melihat Yoon-jin memasuki rumah yang terdaftar sebagai Chang-suk. Tidak hanya itu, Sun-young juga muncul di sana bersama Arin dan semakin membuat Jaewon khawatir. Jaewon menderita serangan panik. Dia kembali mengendarai mobilnya dengan situasi hati yang kacau, memikirkan bagaimana Sun-young memperkenalkan putri mereka pada majikannya ketika dia tidak menyadarinya. Jaewon hampir saja menabrak seseorang di jalan. Nah, gimana? Seru kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutan drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.